Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas lanjutan dari film Side Story of Folk Fallen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Miao Renfeng mendapat kabar tentang keberadaan ahli racun prefektur Miao, sehingga ia berencana mencarinya. Namun dikarenakan waktu yang ia jalani agak sedikit lama, Miao Renfeng meminta bantuan Guinong untuk mencarikan dua pembantu buat menjaga istri dan anaknya. Guinong lalu menyarankan agar mereka lebih baik tinggal di Sekte Naga Langit supaya keamanannya lebih terjamin. Sebab ia khawatir jika musuh Miao Renfeng akan balas dendam kepada anak dan istrinya saat mendengar Miao Renfeng meninggalkan rumah. Miao Renfeng akhirnya menyetujui saran dari adik seperguruannya itu. Ia lalu memasrahkan istrinya ke Guinong dan ia pun memulai perjalanannya. Sementara itu, Hu Fei tinggal sementara di rumah Song Asi. Ia pun membantu pekerjaan Song Asi. Sedangkan di dalam penjara, Feng Yiming marah-marah. Ia ingin segera dibebaskan. Lalu sang ayah pun menjenguk anaknya itu. Feng Tianan menyuruh Feng Yiming agar bersabar, karena dia sedang merencanakan sesuatu buat mengalahkan Hu Fei dan Xi Yi. Feng Tianan kemudian mengatakan, lawan orang kuat dengan kecerdikan, lawan orang lemah dengan kekuatan. Hal itu membuat Feng Yiming merasa agak tenang. Di sisi lain, Hu Fei dan Song Asi mendapat undangan makan-makan dalam rangka untuk perdamaian antara mereka dan Feng Tianan. Malam harinya, Xi Yi menyusup ke rumah Feng Tianan, tapi dia tiba-tiba diserang oleh seseorang yang ternyata dia adalah guru Xi Yi bernama Biksuni Bai Qiu, ketua sekte Tianshan. Sang guru memperingatkan Xi Yi agar tidak usah balas dendam karena di dalam tubuh Xi Yi mengalir darahnya. Lalu sang guru pun meninggalkannya. Sementara itu, Hu Fei dan Song Asi telah berada di rumah Feng Tianan. Mereka disambut sangat baik oleh Feng Tianan. Feng Tianan lalu memberi Song Asi sebuah surat tanah sebagai permintaan maaf atas tragedi yang menewaskan anaknya itu. Awalnya Song Asi merasa bingung akankah diterima atau tidak. Namun setelah Hu Fei menyuruh untuk menerimanya, Song Asi akhirnya mau menerima. Di tempat lain, terlihat Xi Yi berjalan tertunduk setelah bertemu sang guru. Ia teringat masa lalu ibunya dulu. Ternyata ibu Xi Yi dulu merupakan pembantu di rumah keluarga Feng. Suatu ketika Feng Tianan kilaf, ia memperkosa ibu Xi Yi. 2 bulan kemudian ibu Xi Yi diusir dari rumah keluarga Feng karena ia telah hamil. Ibu Xi Yi juga dituduh telah menggoda Feng Tianan. Hal itulah yang membuat Xi Yi ingin membunuh ayah kandungnya sendiri. Sedangkan Feng Tianan belum mengetahui tentang kebenaran ini. Sementara itu, Song Asi dan anaknya telah tertidur karena kekenyangan. Hu Fei lalu dibawa ke sebuah ruangan, tempat di mana abu jenazah para pendekar yang telah dikalahkan Feng Tianan. Namun beberapa saat kemudian, Hu Fei pun tiba-tiba pingsan. Saat Hu Fei terbangun, dia sudah bersimbah darah. Song Asi dan anaknya pun telah tewas mengenaskan. Lalu tiba-tiba para pengawal masuk menangkapnya. Ternyata Hu Fei telah dijebak. Di Sekte Naga Langit terlihat Nanlan dan anaknya sangat merindukan Miao Renfeng. Di sisi lain, Guinong terus mencoba menghibur mereka berdua. Sementara itu,
Hu Fei dituduh telah membunuh Song Asi dan anaknya. Dia pun disidang di pengadilan Foshan. Penjabat dan Feng Tianan yang telah bekerja sama menghadirkan saksi palsu. Mereka memberikan kesaksian bahwa Hu Fei dan Song Asi bekerja sama untuk menipu Feng Tianan. Bahkan mereka tega mengorbankan anaknya sendiri demi uang. Feng Tianan melakukan itu untuk membersihkan nama baiknya dan sang anak di hadapan warga Foshan. Hal itu membuat Hu Fei dihukum dan dia pun dijebloskan ke dalam penjara. Feng Yiming yang punya dendam mendalam dengan Hu Fei memukul kaki Hu Fei hingga patah. Malam harinya, Feng Tianan dan Feng Yiming berencana menggunakan Hu Fei untuk memancing keluar Xi Yi. Esok harinya, anak buah Feng Tianan menempelkan berita di seluruh kota yang isinya memberitahukan bahwa pendekar Hu Fei akan dipenggal. Mereka bermaksud memancing Xi Yi agar muncul menyelamatkan Hu Fei. Di Sekte Naga Langit, Tian Guinong mengadakan pesta ulang tahun yang sangat meriah buat Nanlan. Hal itu membuat Nanlan sangat terharu. Karena selama menikah dengan Miao Renfeng, dia tidak pernah mendapatkan hal seperti ini. Sementara itu terlihat Xi Yi datang menemui Hu Fei di penjara. Ia menyalahkan Hu Fei karena tak mendengar perkataannya tempo hari tentang kelicikan Feng Tianan, hingga membuat dirinya sekarang jadi seperti ini. Hu Fei pun mengakui kesalahannya itu. Lalu ia menyuruh Xi Yi agar segera meninggalkan tempat itu karena Feng Tianan dan lainnya sedang mengincar dirinya. Dikarenakan kondisinya yang sudah sangat lemas membuat Hu Fei pingsan. Ia lalu dibangunkan oleh Feng Yiming, yang ternyata tadi itu Hu Fei hanya bermimpi bertemu Xi Yi. Ia sampai mengigo, membuat Feng Yiming meledeknya. Di sana Feng Yiming membawakan makanan-makanan yang enak buat Hu Fei. Feng Yiming lalu berkata, "Kesenanganmu akan segera berakhir." Esok harinya di markas Sekte Naga Langit, Nanlan menemui Tian Guinong. Ia meminta tolong ke Guinong agar membantunya mencari tahu kabar Miao Renfeng, karena ia sangat khawatir dengan keberadaan suaminya itu. Guinong menyuruh Nanlan agar bersabar karena ia sudah mengirim seseorang untuk mencari tahu kabar Miao Renfeng. Tiba-tiba Tao datang memotong percakapan mereka. Dia mengajak Guinong berbicara di luar sebentar. Di sana Tao memberitahu bahwa Miao Renfeng telah tewas terkena jarum beracun. Nanlan yang mendengar percakapan mereka pun langsung pingsan. Di tempat lain, Hu Fei dibawa ke tempat eksekusi. Terlihat di sana juga sudah ada Feng Tianan dan pasukannya, serta para warga pun sudah berkumpul untuk melihat nasib Hu Fei. Feng Yiming terus bersiaga menunggu kemunculan Xi Yi. Namun sampai Hu Fei mau digantung, belum terlihat tanda-tanda Xi Yi mau muncul. Hingga sang gubernur akhirnya memberi perintah untuk mengeksekusi Hu Fei. Lalu sebuah lencana jatuh dari baju Hu Fei. Yiming yang tahu itu milik kepala sipir langsung membuka tutup kepalanya. Ternyata yang mereka gantung adalah kepala sipir. Sedangkan Hu Fei semalam telah ditolong Xi Yi. Xi Yi menukar baju Hu Fei dengan penjabat itu untuk mempermudah pelariannya. Singkat waktu, Xi Yi membersihkan luka Hu Fei di dekat air terjun. Mereka dikejutkan dengan kemunculan tabib Hu. Ia adalah tabib yang mengobati keluarga Song Asi. Tabib Hu lalu mengajak mereka bersembunyi di rumahnya. Nanlan yang telah siuman kini terlihat pucat dan lemas. Ia mulai putus asa dengan keadaannya dan Roland setelah ditinggal Miao Renfeng. Namun Tian Guinong mulai modus. Ia mengatakan siap menggantikan peran Miao Renfeng untuk menjaga dan merawat mereka. Sedangkan Feng Tianan dan anaknya mulai merencanakan sesuatu untuk menangkap Xi Yi dan Hu Fei. Mereka merencanakan menggunakan istri Song Asi untuk memancing keluar Xi Yi dan Hu Fei. Singkat cerita, tabib Hu yang tengah mencari obat di hutan ditangkap oleh Yiming dan pasukannya.
Sementara itu, Xi Yi sedang menjaga dan merawat Hu Fei di rumah tabib Hu. Ia mengobati luka di kaki Hu Fei. Terlihat Xi Yi mulai menaruh perasaan pada Hu Fei. Singkat cerita, tabib Hu dan istri Zhong Asi tengah disiksa oleh Feng Yiming. Sementara Xi Yi yang telah selesai merawat luka Hu Fei jalan-jalan ke kota. Ia merasa dirinya sedang diawasi oleh orang-orang Feng Yiming. Lalu Xi Yi mengeluarkan cambuknya. Ia menghajar pasukan kerajaan dan anak buah Feng Yiming. Bahkan para pendekar harimau gunung pun dapat ia kalahkan dengan mudah. Xi Yi kemudian membebaskan tabib Hu. Setelah itu ia melihat pasukan lain mulai berdatangan. Xi Yi pun terpaksa meninggalkan istri Zhong Asi. Malam harinya mereka pun sampai di rumah. Lalu tabib Hu memberitahu mereka bahwa ilmu medisnya tak mampu mengobati kaki Hu Fei. Ia menyuruh Hu Fei berobat kepada orang yang ahli di dunia medis. Kemudian Xi Yi meminta tolong kepada tabib Hu untuk mengantarkan Hu Fei ke sekte Weituo. Di sana terdapat sebuah pusaka yang mampu mengobati kaki Hu Fei. Xi Yi lalu memberikan sebuah lencana pada Hu Fei supaya mereka mendapatkan pengobatan yang terbaik. Pagi harinya mereka pun mulai berangkat. Xi Yi tak bisa mengantarkan mereka sebab ia punya urusan yang harus segera diselesaikan. Sesaat baru saja memulai perjalanan, tabib Hu berhenti buat membeli roti untuk bekal mereka. Namun ketika tabib Hu baru saja turun, Hu Fei malah memutar kudanya kembali ke Foshan. Sedangkan Xi Yi ternyata kembali ke kota Foshan. Ia berniat mau menolong istri Zhong Asi. Tapi tiba-tiba Xi Yi diserang pasukan pemanah. Namun dengan mudah ia menghentikannya. Xi Yi kemudian pergi ke kantor penjabat. Ia mencoba menangkap gubernur untuk dijadikan sandera. Setelah itu Xi Yi membawa gubernur ke hadapan Feng Tianan. Ia ingin istri Zhong Asi ditukar dengan gubernur. Namun Feng Yiming malah memanah gubernur itu hingga tewas. Di sisi lain, ternyata Hu Fei datang membantu Xi Yi. Dengan kaki terpincang-pincang, dia menghadapi anak buah Feng Yiming dan juga para anggota sekte harimau gunung. Walaupun tidak dengan kondisi fisik yang sempurna, ternyata Hu Fei mampu mengalahkan mereka. Xi Yi yang melihat sandranya tewas, langsung menyerang Feng Tianan dan anggotanya. Awalnya Xi Yi dibuat kerepotan dengan kedua pendekar yang disewa Feng Tianan itu. Namun dia dengan tenang terus memberikan perlawanan, hingga ia berhasil menghabisi kedua pendekar itu. Sementara Hu Fei dihadang oleh warga agar tidak melangkah maju lagi. Feng Tianan sengaja menggunakan para warga untuk menghadang Hu Fei. Ia mengancam para warga dengan membakar rumah dan saudaranya jika Hu Fei bisa melewati tempat itu. Lalu tiba-tiba pasukan pemanah datang menyerang. Hu Fei pun mencoba melindungi para warga. Hu Fei menggunakan drum air untuk menyerang balik, hingga pasukan pemanah pun bisa dikalahkan. Sedangkan Xi Yi ditangkap oleh pasukan Feng Yiming. Untungnya Hu Fei segera datang menolongnya. Mereka berdua kemudian menyerang pasukan yang tersisa, hingga mereka mampu menghabisi seluruh pasukan Feng Yiming. Setelah itu Feng Tianan lagi-lagi menyuruh para warga untuk menghajar Hu Fei dan Xi Yi. Ia akan memberikan uang kepada siapapun yang mau memukul Hu Fei dan Xi Yi. Lalu seorang bocah yang ditolong Hu Fei tadi naik ke panggung. Ia mengatakan Hu Fei dan Xi Yi adalah orang baik. Mereka tidak boleh dipukul. Para warga pun lalu bersatu mendukung Hu Fei dan Xi Yi. Mereka bersama-sama menyerang rumah keluarga Feng. Feng Tianan dan anaknya yang ketakutan segera kabur lewat pintu rahasia. Hu Fei yang menahan luka di kakinya akhirnya pingsan.
Ziyi pun merawatnya, hingga tak terasa air matanya pun terus menetes. Ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ziyi berjanji akan memberitahu nama aslinya jika Hu Fei mau membuka matanya. Seketika itu Hu Fei langsung tersadar. Ziyi pun mulai memberitahu nama aslinya. Hu Fei disuruh memanggilnya dengan nama Yuan Ziyi. Lalu Ziyi pun membawanya pergi meninggalkan kota Foshan menuju ke sekte Weituo. Para warga pun berkumpul melepas kepergian kedua pahlawan itu yang telah membebaskan mereka dari belenggu kediktatoran keluarga Feng. Di sekte Naga Langit, Tian Guinong mulai dekat dengan Nan Lan. Hal itu membuat Tao takut karena bosnya tengah bermain dengan api. Namun Guinong tak memperdulikan itu karena cinta telah membuatnya buta. Di sisi lain, Ziyi membawa Hu Fei melewati gunung demi gunung menuju sekte Weituo. Siang dan malam ia terus menjaga dan merawat Hu Fei dengan kasih sayang. Sementara di sekte Weituo, ketua mereka yang bernama Wan Hesheng ternyata telah tewas. Ketiga murid tertua sekte Weituo sedang memimpin upacara pemakaman. Lalu salah satu junior mereka melapor bahwa di luar ada tamu suruhan Fu Kang'an. Mereka bernama Tuan He dan Sang Baozhen yang merupakan anak San Jianming. Mengetahui ketua sekte Weituo telah wafat, mereka berdua berencana mengadu domba ketiga murid tertua sekte Weituo itu demi mendapatkan sebuah pusaka yang disebut Krim Embun Gyokwiku, sebuah pusaka yang mampu meregenerasi tulang dan otot. Pusaka itulah yang sekarang ini dicari oleh Ziyi. Sementara Ziyi telah sampai di depan sekte Weituo. Namun dia harus melewati tangga yang tinggi agar bisa masuk ke dalam sekte. Dikarenakan sulit melewati tempat itu dengan kuda, akhirnya Ziyi pun nekat menariknya. Ziyi terus merangkak melewati setapak demi setapak tangga itu. Dengan rasa cinta yang sangatlah besar membuat Ziyi tak menyerah sedikit pun. Hingga Ziyi pun mampu melewati tangga tersebut. Setelah itu, Ziyi menanyakan keberadaan ketua Wen pada penjaga. Penjaga memberitahu bahwa ketua mereka baru saja meninggal. Ziyi lalu mencoba masuk dengan menunjukkan lencananya. Namun dia tidak diperbolehkan masuk, sebab penjaga tidak tahu tentang lencana itu. Ziyi lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin mendoakan ketua Wen, sehingga Ziyi pun akhirnya diperbolehkan masuk. Sementara Tuan He dan Sang Baozhen mencoba menghasut murid tertua sekte Weituo bernama Sun Fuhu. Mereka mengatakan bahwa hanya Sun Fuhu lah yang pantas menjadi ketua sekte, sebab ia merupakan murid tertua. Mendengar mereka memberi dukungan kepadanya, Sun Fuhu memberi salah satu pusaka sekte Weituo bernama Manik-Manik Gaharu. Namun mereka malah melonjak. Mereka mengatakan ingin pusaka bernama Krim Embun Gyokwiku. Sun Fuhu memberitahu bahwa hanya seorang ketua sekte lah yang boleh memegang pusaka itu, sehingga Sun Fuhu meminta tolong pada mereka agar mendukungnya menjadi ketua sekte, supaya dirinya bisa memberikan pusaka itu pada mereka. Singkat cerita, Ziyi yang telah berada di dalam perguruan melihat Tuan He dan Sang Baozhen mencoba menghasut murid kedua. Mereka mengatakan hal yang sama kepada murid kedua. Murid kedua pun memberi mereka sebuah pusaka bernama Alu Penakluk Iblis, berharap mereka mau mendukungnya jadi ketua sekte, dan jika itu benar-benar terjadi, ia akan memberikan pusaka Krim Embun Gyokwiku pada mereka. Sementara murid ketiga yang tidak tertarik dengan jabatan ketua melaporkan kepada kakak seperguruan gurunya bernama Liu Henshen. Ia memberitahu bahwa kedua kakak mereka akan mengadakan pertandingan untuk memperebutkan kursi ketua. Liu Henshen pun menyuruh murid ketiga agar ikut bertarung merebut kursi ketua. Namun murid ketiga tidak yakin jika ia akan menang melawan kedua kakak seperguruannya. Singkat waktu, pertarungan memperebutkan kursi ketua pun dimulai. Mereka bertanding di depan jenazah guru mereka.
Pertarungan pertama dimulai dari murid ke-1 melawan murid ke-3. Namun dengan cepat murid ke-1 memukul keluar murid ke-3. Lanjut ke pertarungan yang kedua. Murid pertama akan melawan murid kedua. Ziyi yang melihat pertarungan itu berencana ikut memperebutkan kursi ketua supaya dia bisa mendapatkan pusaka krim embun Gyokwiku buat mengobati Hu-Fei. Kemudian dengan mudah Ziyi memukul keluar kedua murid tertua sekte Wetuo itu, dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Sad Story of Folk Fallen, episode 7, 8, dan 9. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.